Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ya materi kita yang perpangkatan dan bentuk akar gitu ya. Kan awalnya kita kemarin ada definisi bentuk akar ya, yang A, yang B-nya sifat-sifat bentuk akar, yang C-nya kemarin kita bentuk apa ya, bilangan yang koma-koma itu ya, notasi ilmiah gitu ya. Yang D-nya kita persamaan pangkat sederhana gitu ya. Ini lagi nih bentuk akar. Yang bentuk akarnya apa dia bentuk akar? Kan bentuk akarnya dia bagian dari bilangan irasional. Ingat ya, bilangan irasional, bilangan yang tidak bisa ya diubah ke dalam bentuk pecahan kan ya. Nah, kalau diubah ke bentuk pecahan dia nanti di belakang koma itu dia nggak berulang atau dia nggak ada ujung gitu ya, bentuk irasional. Contohnya gini misalnya akar 5. Akar 5 ini dia ini bentuk akar. Karena kan nggak pas akar 5 berapa? Kan 2 sekian gitu ya, 2, sekian. Nah, kalau dia akar 4. Nah, akar 4 ini dia bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar ya, karena apa? Pas kan akar 4 sama dengan 2. Sama gini ya, misalnya 3 akar 6. Nah, ini dia kan nggak pas. Bilangan yang di pangkat 3 hasilnya 6. Kan 2, sekian gitu ya. Nah, ini dia namanya bentuk akar. Nah, tapi kalau dia misalnya 3 akar 27. Nah, ini kan pas ya nih, 3 gitu ya. Nah, ini namanya dia bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Karena pas ya, akar 3 dari 27 sama dengan 3. Nah, gitu. Ini bentuk akar ya. Jadi yang bentuk akar itu dia kalau kita tarik akarnya koma-koma gitu ya. Nah, sekarang kita yang apa ya? Yang sifat-sifat bentuk akar. Yang satunya ya, sifat bentuk akar. Yang pertama, misalnya dia sifatnya, kalau dia A N akar C gitu ya. Nah, ditambah ini misalnya dia B N akar C. Nah, kalau udah sama tanda akarnya dia langsung bisa kita jumlahkannya. Ini hasilnya dia A tambah B N akar C ya. Yang N ini tanda si akarnya ya. Kalau dia kurang, jadi juga kurang. Sifat yang kedua dia kalau N akar A dikali misalnya dia N akar B. Nah, tanda akarnya udah sama, langsung kita kalikan ya A dengan B. Jadi ini N akar A dikali B. Terus yang ketiga, kalau dia N akar A dibagi N akar B. Nah, udah sama-sama akar N ya, kalau sama ya, langsung kita gabung N akar A per B. Terus yang keempat, kalau ada N akar A diakarkan lagi N. Nah, jadi udah akar dikali akar lagi ya, kalikan ya, N dikali N akar A. Nah, ini sifat yang keempat ya, ini sifat-sifatnya ya. Empat ya. Nah, coba kita contoh ya. Contoh, misalnya gini yang pertama. Misalnya A3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, ini dia sama dengan karena udah sama-sama akar 2 ya, jumlahkan 3 tambah 5 gitu ya. Kan soalnya 3x tambah 5x gitu ya, karena sama-sama akar 2 dia. Dapatnya dia 8 ya akar 2. Kalau gini misalnya dia, misalnya 3 akar 3 gitu ya.
misalnya ditambah ini 5 akar 2. Nah, kan beda nih. Yang di sini akarnya 3. Ini dia 2. Ini nggak bisa dijumlahkannya. Emang ini bentuk akarnya. Untuk nomor 2 ini. Kalau yang nomor 3 misalnya gini. Kalau misalnya dia akar 3 dari 7 dikali akar 3 dari 9. Nah, sama dengan udah sama-sama akar 3 ya. Kita kalikan lagi dia gabungan. Jadi akar 3 dari 7 kali 9 gitu ya, 63. Terus untuk yang nomor 4 misalnya gini. Kalau dia akar dari 2 akar lagi 3. Nah, ini nomor 4. Kalau nggak ditulis kan penampakan gitu ya, kan ada 2 sini. Jika akar kalau nggak ditulis 2 gitu ya. Jadi kalau sifat nomor 4 ya kita kalikan ya. Jadi akar 3 kali akar 2 gitu ya. Jadi dia 6 kan, akar 6 dari 2. Nah, ini dia ya sifat-sifatnya ya. Terus kalau kita ubah ke apa ya? Kita fokus nanti ke akar bentuk campuran ya. Kalau akar bentuk campuran, ya. Jadi misalnya kayak 3 akar 2 atau 5 akar 3, ada akar tengah di depannya ya. Ada lagi namanya akar murni. Nah, ini nggak ada apa-apa isinya akar 2, akar 3 ya. Jadi kita sekarang fokus ini ya, bentuk akar campuran ya. Kita yang bentuk akar campuran ini kita sifatnya pertama yang apa tuh ya, yang bentuk kali ya. Yang gini gitu ya. Kalau dia N akar A dikali N akar B. Ini kan tadi dia jadi N akar AB ya. Nah, ini kita utamakan di sini ya, fokus kita. Nah, contohnya gini. Katanya akar 20 ini disederhanakan gitu ya, intinya ya, disederhanakan semuanya ini. Nah, misalnya katanya akar 20. Nah, dia langkah pertama kita pecah ya. Jadi akar 20 ini akar berapa kali berapa ya? Kan ini gitu. Kan? Misalnya akar AB, kebalikannya ya. Jadi akar berapa kali akar berapa? Yang di depan ini harus bilangan bulat ya. Bisa ditarik akarnya gitu ya. Bisa ditarik akarnya. Nah, yang di sini kan misalnya bisa akar 4 gitu kan, akar dari 9 misalnya, atau di sini misalnya dia akar 16 terusnya, kan akar 4, 2, 3, 4 gitu ya. Dia di depannya dia harus yang bisa ditarik akarnya. Misalnya gini, akar 20, akar berapa kali akar berapa? Misalnya gini, kita ambil akar 2 dikali akar 10. Nah, akar 2 ini jadi bilangan untuk akar murni kan 1, sekian. Yang 10 ini dia 1, sekian. Gak ada yang pas ya. Bisa hanya kita ambil. Nah, kita ganti lagi. Jadi akar 4 kali akar 5. Akar 4 berapa? 2. Nah, akar 5 pas saya kan 2 akar 5. Ini dia. Akar dari 20. Jadi yang di depannya harus yang bisa ditarik akarnya. Misalnya gini lagi. Misalnya akar dari 48. Nah, pakai dia akar berapa kali akar berapa? 48 ini. Nah, kita langsungnya 16 dikali 3 ya. Jadi akar 16 dikali akar 3. Kenapa 16 ya? Kan pas ya. Akar 16 4. Akar 3 tetap akar 3 ya. Jadi 4 akar 3. Nah, coba lagi yang nomor 3 nih. Misalnya akar dari 108. Nah, beda. Akar berapa kali akar berapa? Ada yang di depannya harus bilangan yang bisa ditarik akarnya gitu ya, atau namanya kan bilangan kuadrat gitu ya. Kita mulai gini. Akar 36 dikali 3. Akar 36 6 akar 3.
Ini ya. Ini kita mengubahnya ke bentuk pecahan campuran ya, nomor 3. Nah, coba nomor 4 ya. Nah, misalnya kayak soalnya berubah lagi ya. Misalnya kalau kata soalnya akar 2 dikali akar 3 dikurang akar dari 6. Jadi kita pakai seperti yang tadi itu ya. Ini kan seperti dia distributif. Kali biasanya akarnya sama-sama 2 semuanya. Jadi akar 2 kali akar 3 akar 6. Ini kurang deh, kurang. Akar 6 dikali akar 2 dikali akar 6. Ini akar 12. Nah, coba lihat akar 12 nih. Akar 12 ini serubah aja nih. Berarti akar 6 kurang 12. Ini kan dia akar 4 dikali akar 3. Ini sama dengan akar 6 dikurang akar 4 ya. Nah, 2 akar 3. Ini nomor 4 ya. Nah, coba kita yang nomor 5 ya. Sekarang pakai huruf ya. Misalnya gini kata soalnya. Akar dari 12 A pangkat 6 A pangkat 4 B pangkat 6. Nah, kita ubah lagi dia. Ini sama ya. Ini kita jabarkan pecah dia. Ada 3 suku ya. Ada 12, ada A pangkat 4, ada B pangkat 6. Pecah dia. Di akar 12 dikali akar A pangkat 4 dikali akar B pangkat 6. Nah, akar 12 kan tadi dia akar 4 dikali akar 3. Nah, 12 nih dikali A pangkat 4. Kan kemarin kita punya sifat kayak gini ya. Di sini ya. Kalau A pangkat N akarnya M. Ini dia bentuk pecahan, ubah dia apa nih? Kan A pangkat N per M. Nah, ini seperti kita kemarin ya. Sifat bentuk akar ya, pangkat akar ubah ke pangkat pecahan. Nah, ini. Jadi yang akar 4 ini kan ini 2 nih. Ini 2. Ini 2. Jadi akar A pangkat 4 jadi A pangkat 4 per 2 dikali B pangkat 6 per 2. Apa lagi dia? Akar 4 2. Akar 3 tetap akar 3 kali 4 per 2 2 ya. A pangkat 2. Ini B pangkat 3. Susun lagi. Biasanya kalau disusun yang ada tanda akarnya di belakang ya. Jadi 2 A pangkat 2 B pangkat 3 akar 3. Nah, gitu ya. Yang nomor 5, coba nomor 6 lagi. Di sana gini lagi dia. Akar dari ini misalnya 248 ya, udah ya. 48 A pangkat 6 B. Sama langkahnya kita pecah lagi ya. Ada 48 kasih akar ya. Akar 48. Ada A pangkat 6 akar lagi. A pangkat 6. Ada akar B. Akar B. Akar 48 akar 16 dikali akar 3. Terus akar A pangkat 6. A pangkat 6 per 2. Akar B tetap ya akar B. Jangan ubah B pakai setengah ya. Nah, ini sama dengan ini dia 4 akar 3 A pangkat 3 akar B. Susun lagi dia. Yang 4 namanya A pangkat 3 ya, karena sama-sama di luar akar ya. Jadi 4 A pangkat 3. Nah, ini akar 3 kali akar B. Akar 3. Ya, misalnya sekarang kita ada soal yang acak kan ya. Karena masa dulu ini yang berkata akar 32 tambah akar 8 kurang akar 50 ya, kurang akar 18. Nah, ini kan nggak bisa kita langsung jumlahkan ya, karena di bawah tanda akarnya beda-beda.
Jadi kita cek dulu ya, akar 32 ini berapa ya? Ini kan akar 16 dikali akar 2. Yang akar 32 nya ya, ditambah yang akar 8 ini ya, akar 4 dikali akar 2. Ingat ya, yang di belakang ini biasanya kalau enggak 2, enggak 3, enggak 6 gitu ya. Dikurang akar 50, ini kan dia akar dari 25 ya, dikali akar 2, dikurang akar 18, ini dia akar 9 dikali akar 2. Ini ada harus yang bisa diakarkan yang depan. Jadi akar 16 kan 4 ya, 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 dikurang 5 akar 2 dikurang 3 akar 2. Nah, udah 2 depan semuanya. Nah, baru bisa kita operasikan ya. Jadi 4 tambah 2 ya, 6 kurang 5 ya, 1 kurang 3, min 2 ya. Jadi min 2 akar 2. Nah, misalnya, jadi harus seragamnya yang bisa kita operasikan nanti. Yang nomor 2 ini kata soalnya 2 akar 27 dikurang akar 12 ditambah 3 akar 48. Nah, berapa gede? Akar 27 ini berapa ya? 2 kali. Ingat ya, antara 2 sama akar 27 operasi kali gitu ya. 2 kali akar 27 akar 9 dikali akar 3 dikurang akar 12. Nah, ini kan dia akar 4 dikali akar 3 ditambah 3 kali akar 48 akar 16 dikali akar 3. Apa lagi nih? Jadi 2 dikali 3 dikali akar 3 gitu ya, dikurang 2 dikali akar 3 ditambah 3 dikali 4 akar 3. Jadi 2 kali 3 6 ya, 6 akar 3 dikurang 2 akar 3 ditambah 12 akar 3. Ini 6 dikurang 2 ya, 4 ditambah 12, 16 ya. Jadi 16 akar 3. Nah, itu nomor 2 ya. Yang nomor 3 ya. Ini dia akar 50 dikurang akar 2 dikali akar 27 ditambah akar 12. Nah, sebelum kita kalikan satu-satu ya pakai distributif ya, ini yang dalam kurung kita sederhanakan dulu ya. Jadi kalau dia akar 50 kan akar 25 dikali akar 2 dikurang akar 2. Yang akar 27 tadi akar 9 tadi ya, dikurang akar 3 ditambah akar 12 akar 4 dikali akar 3. Nah, terus lagi akar 25 5 akar 2 dikurang akar 2. Yang untuk pertama ya, kalau untuk kedua akar 9 ya, 3 akar 3 ditambah akar 4 ya, 2. Nah, 2 akar 3. Nah, udah sama-sama akar 2 deh. Jadi 5 akar 2 dikurang akar 2. 4 akar 2 ya. Ini kan ada 1 sebenarnya depannya. Nah, dikali 3 tambah 2 ya, 5 akar 3. Nah, bentuk kali ya, 4 kali 5 20. Jadi yang di luar akar sama-sama luar akar ya, 4 dengan 5 20. Yang di dalam akar sama-sama dalam akar ya, akar 2 kali akar 3 akar 6. Yang F ya, yang terakhir dari 1 ya. Ini dia merasionalkan ya. Ini kalau dia bentuk pecahan ya. Kapan kita merasionalkan? Ini dia jika penyebut pada pecahan ada tanda akar ya, ada tanda akar. Jadi tidak boleh ada akar di penyebut. Jadi ada 2 bentuk ya. Bentuk yang pertama kan dia A per akar B ya, rupanya kan di penyebut ya ada tanda akar yang tidak boleh. Jadi kita rasionalkan dia. Jadi dia A per akar B.
yang ini kita kalikan ya, dikali akar B per akar B gitu ya. Jadi dikali akar dari penyebutnya gitu ya. Nah, jadi ini sama dengan A per A kali akar B per akar B kali akar B gitu ya, B. Jadi dia bentuknya. Atau kadang-kadang disusun gini ya, A per B akar B. Nah ini dia yang bentuk 1. Yang bentuk 2, bentuk 2 itu misalnya gini dia, kalau dia A per akar B dikurang akar C. Nah, kalau pakai operasi di penyebutnya kita pakai rumus yang lama gitu ya. Kalau gini, A dikurang B dikali A tambah B. Ini kan sama dengan dia A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Ini rumusnya pakai di apa ya, di penyebutnya. Nah, ini kita ubah. Jadi dia A per akar B kurang akar C kali. Nah, dia dikali akar B, kalau dia kurang temannya tambah gitu ya, akar C per akar B tambah akar C. Ya, kalau dia kurang temannya tambah ya, ini sama dengan ini kita kalikan ya. Jadi A dikalikan ya, tumpukan dulu akar B tambah akar C. Nah, per ya, akar B kurang akar C kali akar B tambah akar C. Kan ada kurang kali tambah, kurang kali tambah ya. A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Siapa A nya? Kan akar B. Jadi akar B pangkat 2 dikurang akar C pangkat 2. Jadi sama dengan A akar B tambah akar C per akar B pangkat 2 gitu ya. B dikurang akar C pangkat 2 C. Nah, kalau misalnya di penyebut ini penjumlahan misalnya A per akar B tambah akar C. Nah, dikali aja nih. Akar B kalau tambah kawannya dia kurang ya, akar C per akar B kurang akar C. Misalnya dia sama dengan A buka kurung akar B kurang akar C per ya, tambah kali kurang ya. Jadi akar B pangkat 2 dikurang akar C pangkat 2. Jadi sama dengan A akar B kurang akar C per B dikurang C. Nah, ini ya bentuknya. Coba kita contohnya lagi. Contoh ini misalnya perintahnya rasionalkan gitu ya. Nah, yang pertama misalnya 2 per akar 6 gitu ya. 2 per akar 6. Rupanya di penyebut ada tanda akar ya. Kalau di pembelang nggak masalah ya, dia hanya di penyebut ya. Jadi 2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6. Nah, ini sama dengan kumpulkan ya. 2 akar 6 per akar 6 kali akar 6. Akar 36 ya, 6. Ini sama dengan 1/3 akar 6. Yang nomor 2 misalnya gitu. Di sana sekarang dia 3 per akar dari 12. Nah, sebelum kita rasionalkan yang akar 12 ini kita ubah lagi ya. Ini sama dengan 3 per akar 12 akar 4 dikali akar 3. Jadi 3 per 2 akar 3. Nah ini yang mau kita rasionalkan ya. Jadi dia 3 per 2 akar 3 kali. Nah, kalau di penyebut tidak ada operasi tambah kurang ya, ambil akar 3 ya. Dikali akar 3 per akar 3. Nah ini sama dengan 3 akar 3 per 2 dikali akar 3 kali akar 3 ya, 3. Nah ini kan 3 habis ya. Ini karena operasinya kali ya, di sini kali ya, baru boleh kita coret ya. Jadi akar 3 per 2. Akar 3 per 2 atau biasanya setengah akar 3.
nomor 3 ya. Nah, yang bedanya nih ya antara nomor 2 sama 3 ya. Kalau yang nomor 2 tadi kan 2 kali akar 3. Nah, masalah ya, kali dia ambil akar 3-nya aja. Nah, kalau dia ada operasi kan ada tambah gitu. Jadi nggak bisa kita ambil belakang aja ya, harus kita kalikan ya. Kali dia kali akar 5 kurang akar 7 per ini dia akar 5 kurang akar 7. Tadi ya kalau tambah temannya kurang ya, kalau tambah temannya kurang. Nah, sekarang ya ini sama dengan ini kita kumpulkan dulu ya. 2 kali akar 5 kurang akar 7 per, karena kan tambah kali yang kurang ya. Jadi akar 5 pangkat 2 dikurang akar 7 pangkat 2. Nah, ini sama dengan 2 dikali akar 5 kurang akar 7 per 5 dikurang 7. Atau ini sama dengan 2 dikali akar 5 kurang akar 7 per min 2. Nah, ini baru bisa kita kerjain kan. Kalau min 1 kalau kali operasinya ya. Iya kan? Nah, bisa min 1 ya. Jadi min akar 5 kurang akar 7 atau dia min akar 5 gitu ya, tambah akar 7. Nah, nomor 3 ya. Nomor 4 ini lagi. Ini misalnya ada soalnya misalnya 2 per akar 5 ditambah 3. Nah, itu. Jadi yang penyebutnya satu ada akar, satu lagi nggak ada akarnya. Nah, dikali ya, kali langsung. Kalau tambah temannya kurang ya, jadi kali akar 5 kurang 3 per akar 5 kurang 3. Nah, ini sama dengan jadi 2 kurung ya akar 5 kurang 3 per ini kan tambah kurang ya, ada kali dia. Jadi akar 5 pangkat 2 dikurang ini dia 3 ya pangkat 2. Nah, ini sama dengan 2 dikali akar 5 kurang 3 per ini 5 dikurang 9. Atau sama dengan 2 kali akar 5 kurang 3 per min 4. Nah, mau kita susun lagi ya, kita bagi antara 2 sama min 4 nih. Nah, sisa dia min 2 di bawah ya. Jadi sama dengan akar 5 kurang 3 per min 2. Kalau mau kita susun buatnya gitu ya, harus dipecah ya. Ini nggak boleh dicoret-coret lagi ya. Akar 5 per min 2 di min dengan min ya, tambah apa itu? Kurang 3 per min 2. Nah, kalau kita susun lagi dari samping ya, ini kan tambah dengan min ya. Min akar 5 per 2 min dengan min tambah ya, tambah 3 per 2. Ini soalnya yang nomor 4. Nah, yang nomor 5 ini dia sekarang di pembilang, di penyebut sama-sama ada akar gitu ya. Nah, yang penting kita kan mengenali rasional kan yang di penyebut ya. Ikan dikali dari akar 6 ditambah akar 3 karena kurang ya. Kemana tambah per. Ini dia akar 6 ditambah akar 3. Nah, terus lagi dia. Yang pembilang ini kita langsung kali ya, atau kita dekatkan dulu ya. Kan dia akar 6 tambah akar 3 kali akar 6 tambah akar 3 per ya kan? Kali kurang kali tambah ya. Kan dia akar 6 pangkat 2 dikurang akar 3 pangkat 2. Nah, lagi ya. Jadi kita kalikan satu ya, akar 6 kali akar 6 ya. Akar 36. Akar 6 dikali akar 3. Akar dari 18 ditambah akar 3 kali 6. Akar 18 ditambah akar 3 kali akar 3. Akar 9 per. Ini dia akar 6 pangkat 2. 6 dikurang akar 3 pangkat 2. 3. Nah,
Ini sama dengan akar 36, 6 tambah akar 18. Ini kan dia akar 9 dikali akar 2 ditambah akar 18. Akar 9 dikali akar 2 ditambah akar 9 3 per. Ini dia 6 dikurang 3. Nah, ini sama dengan ini dia 6 ditambah akar 9 ya, 3 akar 2 ditambah sama nih ya, 3 akar 2 ditambah 3 per lagi ya, 3. Nah, ini sama dengan ini dia akar 3 akar 2 tambah 3 akar 2 gitu ya. Kan dia sama-sama akar 2 ya, pasti jumlahkan ya. 6 akar 2 ditambah 6 tambah 3 ya, 9. Ini dia per 3. Nah, terus antara 6 sama 9 ini bisa kita keluarkan 3 ya, per 3 nggak kurung. Ini kan dia 2 akar 3 tambah 3 per lagi 3 gitu kan. 3 kali 2 akar 3 2 ya, 2 3 kali 2 akar 2 6 akar 2 3 dikali 3 9 ya. Bisa kita coret 3 ya. Nah, dapat dia sama dengan 2 akar 2 tambah 3. Atau metode keduanya dari akar 6 akar 2 tambah 9 per 3. Kita pecah ya. Jadi 6 akar 2 per 3 tambah 9 per 3. 6 dibagi 3 2 akar 2 tambah 9 dibagi 3. Nah, 3 sama-sama ya. Nah, ini nomor 5 ya. Ini sampai ini pertemuan kita. Jadi kita sambung di pertemuan berikutnya ya.